Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Baik, semoga sehat selalu, bahagia dan senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian dan para pemirsa, para penonton setia daripada RCTV Lakapadane, kembali dalam program belajar belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Sebelum panjang lebar, izinkan Pak Wahyu menyampaikan identitas Pak Wahyu terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Wahyu Nur Rahim. Bapak adalah guru agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Kartini 4, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa, baik, dalam program belajar di rumah ini, sebelum Pak Wahyu menyampaikan beberapa hal tentang materi pada saat ini, yakni materi di kelas 4, terlebih dahulu Pak Wahyu ingatkan dan mengajak kepada para pemirsa sekalian dan juga anak-anakku sekalian, ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, tak lupa jaga kesehatan diawali dengan kita sering menggunakan masker ketika keluar rumah. Terlebih di musim pandemi saat ini. Ya, anak-anak ketahui bersama saat ini sedang pandemi wabah apa namanya? Betul sekali, namanya wabah COVID-19. Ya, gunakan masker ketika anak-anak hendak keluar rumah maupun melakukan aktivitas di luar rumah. Selanjutnya, nah, anak-anak perhatikan. Lihat di layar kaca, ada gambar sabun dan ada gambar cuci tangan. Berarti salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah rajin cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan sabun dan tentunya cuci tangan dengan langkah-langkah yang tepat dan benar. Ya, apabila anak-anak sehabis keluar rumah, kemudian anak-anak menyentuh tempat-tempat atau fasilitas umum, hendaknya sepulang dari situ anak-anak bisa langsung cuci tangan. Selanjutnya kita lihat gambar apa nih anak-anak? Mungkin teringat ya, kalau anak-anak saat berada di sekolah biasanya dibimbing oleh guru olahraganya. Ya, tapi tidak mengurangi semangat belajar anak-anak, walaupun anak-anak ada di rumah dan para pemirsa sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID ini hendaknya harus rajin berolahraga. Selanjutnya, ini yang sangat-sangat ditekankan. Ada gambar dua orang, kemudian ada garis panah yang menunjukkan harus jaga jarak. Sekali lagi, harus jaga jarak. Nah, karena harus jaga jarak, maka hal yang harus sangat-sangat diperhatikan adalah hindari kerumunan. Sekali lagi, hindari kerumunan. Nah, selagi anak-anak berada di rumah, sekali lagi itu bukan masa libur, akan tetapi masa belajar di rumah. Jadi jangan keluar rumah kemudian hanya untuk sesuatu yang tidak diinginkan saja. Tapi yang sangat penting saja silahkan, baru boleh keluar. Baik anak-anakku sekalian dan para pemirsa sekalian, sebelum PJJ dimulai, mari kita terlebih dahulu pada saat ini membaca doa ketika ingin belajar. Baik, nanti Pak Wahyu pandu dari sini. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di rumah dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang semoga sehat selalu dan senantiasa menjadi anak yang soleh dan solehah. Kembali dalam acara PJJ, pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Lakapadane. Baik anak-anak sekalian,
Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu, mari Pak Wahyu mengajak dari sini untuk anak-anak menyiapkan alat tulisnya. Karena saat ini belajar agama, maka tidak cuma alat tulis, tapi juz amanya disiapkan atau Al-Qur'annya disiapkan. Barangkali ada anak-anak juga yang punya LKS, silahkan LKS-nya juga disiapkan untuk dikonfirmasi belajar bersama di layar kaca anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak, sebelum Pak Wahyu menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Wahyu dulu, sebelum pembelajaran dilanjutkan, Pak Wahyu sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Ya, harapannya ketika Pak Wahyu menyampaikan materi Al-Quran Surah Al-Falaq untuk kelas 4, anak-anak, peserta didik, siswa semuanya mampu memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Selanjutnya, anak-anak mampu membaca surat Al-Falaq secara tartil. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surah Al-Falaq. Dan yang terakhir, anak-anak menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Falaq. Ya anak-anak, seperti yang terlihat di layar monitor, barangkali anak-anak bisa melihat ada gambar yuk ngaji. Ya, nggak ngaji, nggak gaul. Makanya materi saat ini adalah belajar mengaji, yakni Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak sekalian, mari sebelum Pak Wahyu menyampaikan lebih dalam, kita sejenak melihat video yang ditayangkan di depan layar televisi anak-anak sekalian. Tidur. Tadi kamu sedang mimpi indah kan? Ayo tidur lagi agar mimpimu berlanjut. Laili, kamu sudah bangun nak? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Oh, kamu habis bermimpi indah ya? Laili, kalau kamu mendapat mimpi yang baik, cepatlah berdoa agar mendapat berkah. Jangan dengarkan ibu Laili. Tidur lagi saja. Lanjutkan mimpi yang tadi. Panas. Ayo Jamal, cepat ke meja makan. Makanannya enak-enak loh. Sudah akhirin saja belajarnya, nanti habis sama Laili loh. Ayo Jamal, Laili sudah tiba di sana. Ayo cepat ke meja makan, nanti kehabisan loh. Ayo Jamal, baca doa sesudah belajar dulu, agar yang sudah kamu baca dapat kamu ingat dan bermanfaat. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati
ولا تنسنيه يا رب العالمين. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu. Terus sekalian, para pemirsa, penonton setia Radar Cirebon Televisi Langkapadane. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang tadi Pak Oi sampaikan, yakni Quran Surah Al-Falaq. Baik anak-anak, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Terlebih dahulu, dalam saat kita belajar Al-Quran, maka kita harus lebih dahulu mengetahui kenapa kita harus belajar Al-Quran. Yang pertama, lihat anak-anak, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Dan akan memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk ke neraka. Masya Allah, begitu dahsyat dan hebatnya ya anak-anak, kalau kita itu mau dan gemar membaca Al-Quran. Allah janjikan kepada kita semuanya, bahkan tidak cuma kita, yakni 10 daripada anggota keluarga kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia dan yang semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Keutamaan membaca Al-Quran. Ketika kita mengetahui bahwasannya tadi, mengapa kita harus membaca Al-Quran, maka kita juga harus tahu keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Nah, yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci. Maka bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala. Nah, anak-anak yang soleh solehah, para pemirsa di rumah, kita ketahui bersama bahwa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dianugerahkan kepada kita sebagai umat muslim, umat Islam, yakni sebagai kitab suci. Nah, maka siapa yang mau membacanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan nilai pahala baginya. Selanjutnya anak-anakku yang soleh solehah, para pemirsa sekalian, pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung dari banyaknya huruf yang dibaca. Masya Allah, luar biasa ya. Coba anak-anak, sebelum membaca surat Al-Falaq, ya, terlebih dahulu kita hitung, ya, ada berapa jumlah huruf pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ada yang tahu? Pemirsa di rumah ada yang tahu? Anak-anakku yang soleh solehah, ada yang tahu tidak? Ayo, jumlah hurufnya ada berapa? Ada 19 huruf. Nah, berarti ketika kita membaca satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 19 pahala, dan dari masing-masing hurufnya itu dikalikan dengan 10 pahala. Masya Allah. Jadi ayo, Pak Wahyu mengajak kepada anak-anak sekalian ya, untuk gemar membaca Al-Quran. Sekali lagi, untuk gemar membaca Al-Quran. Selanjutnya, nah ini, Nabi mengingatkan kepada kita, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Selanjutnya, membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga saat ini, hari ini, jam sekarang kita sedang belajar Quran Surah Al-Falaq, kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang soleh-solehah, selanjutnya memahami Quran Surah Al-Falaq. Karena materi kita Quran Surah Al-Falaq, yakni untuk kelas 4 nih, kelas 4 tolong didengar, disimak baik-baik ya. Nah, lihat, memahami Quran Surah Al-Falaq, kita harus ketahui dulu
surat Al-Falaq adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Jadi siapa yang membaca Quran surah Al-Falaq tentu akan diberikan pahala seperti halnya tadi Pak Wahyu jelaskan. Dihitung banyaknya huruf. Nah, kemudian surat Al-Falaq adalah urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Ayo Pak Wahyu mau tanya anak-anakku sekalian yang soleh-soleha. Nah, juga para pemirsa ya yang setia menonton tayangan ini, Pak Wahyu mau tanya, ada berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ada berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? Ya, betul sekali, jumlahnya adalah 114 surat. Nah, sedangkan Quran surah Al-Falaq adalah urutan ke-113. Selanjutnya anakku yang soleh, soleha. Quran surah Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nah, ada apa di waktu subuh? Nanti ada kisah. Ya. Selanjutnya, Quran surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ya. Quran surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Pak Wahyu boleh nggak ditambahin? Nggak boleh. Ya, itu adalah firman Allah. Quran surah Al-Falaq adalah firman Allah. Jadi tidak boleh ditambahin atau dikurangin. Nah, yang terakhir turunnya di kota Mekah. Surat Al-Falaq itu turun di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, kenapa sih Pak Wahyu kok ada identitas ya turunnya di kota Mekah? Karena surat yang Allah turunkan, firman Allah yang diturunkan itu ada 2 tempat. Satu di Mekah dan yang satu lagi atau yang kedua di Madinah. Sekali lagi, yang satu di Mekah, yang kedua di Madinah. Yang turun di Mekah digolongkan sebagai golongan surat Makkiyah. Dan yang turun di Madinah maka digolongkan sebagai golongan surat Madaniyah. Baik anak-anakku, para pemirsa sekalian yang budiman, yang soleh-solehah. Selanjutnya Quran surat Al-Falaq juga disebut sebagai surat Al-Mu'awwizatain. Ya, sebagai surat Al-Mu'awwizatain. Loh, kenapa sih Pak Wahyu bisa dijuluki surat Al-Mu'awwizatain? Karena surat Al-Falaq ini didahului dengan kalimat a'udzu. Nah, qul a'udzu. Nah, ada 2 surat yang menggunakan a'udzu, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, sehingga surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini dikenal sebagai surat Al-Mu'awwizatain. Ya, sekali lagi surat apa? Al-Mu'awwizatain. Ya, anak-anakku yang soleh-solehah, sekali lagi tolong siapkan Al-Qur'annya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, Pak Wahyu siapkan. Itu ada gambar apa nih, ya, di layar kaca. Baik, sebelum kita nanti melihat dan membedah daripada gambar apa yang ada di layar kaca, anak-anak sekalian, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa di rumah dan anak-anakku sekalian, program pembelajaran jarak jauh akan kembali sesaat lagi. Pemirsa di rumah, kembali lagi kita ikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh, bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padane. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan. Tadi Pak Wahyu menyampaikan ini gambar apa. Nah, ini menunjukkan gambar kegiatan sebelum anak-anak masuk ke materi belajar membaca Al-Quran. Ya, Pak Wahyu lihatkan kepada anak-anak sekalian. Nah, sebelum anak-anak memegang Al-Quran, memegang mushaf atau juz amma terlebih dahulu harus berwudu. Ya, kemudian nanti ketika Pak Wahyu sudah siapkan suratnya, anak-anak harus awali dengan membaca ta'awud. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca dengan pelan atau tartil dan membacanya khusyuk. Nah, dan juga barangkali ada yang jago qori
atau biasa membaca Al-Quran, silahkan ya. Pakai lagu bayati, pakai lagu ros atau yang lainnya silahkan ya. Baik, kita siapkan juz amanya. Kita masuk untuk belajar membaca surat Al-Falaq. Baik anak-anakku sekalian, mari kita ikuti ya. Seperti di awal, sudah pada wudhu kan semuanya? Ya, silahkan dibuka Quran surah Al-Falaq ya. Kita nanti mulai membaca. Awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lihat. A dengan ain berbeda ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya anak-anakku sekalian, Pak Wahyu kasih lihat ya, ada tanda kuning, garis kuning ya. Mungkin terlihat di layar kaca televisi anak-anak sekalian. Ini menunjukkan kehati-hatian. Banyak orang yang suka baca qul. Nah, qul padahal lam itu bukan termasuk huruf qalqalah. Ya, hati-hati. Kemudian ada hamzah dan juga ada ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Silahkan ya, di rumah ditirukan. Kemudian Pak Wahyu juga kasih tanda merah di sini. Nah, ini baru huruf qalqalah. Ya, nanti Pak Wahyu terangkan huruf qalqalah itu apa saja sih Pak Wahyu. Nah, tetap ya belajar bersama Pak Wahyu di sini. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Coba diulangi, min syarri ma khalaq. Lihat, nun. Kenapa nggak dibaca min? Nah, karena nun di sini menghadapi huruf shin. Awas ya, huruf shin. Ada sin, ada shin. Makanya dituntut untuk makhrajul hurufnya yang jelas. Nah, anak-anakku sekalian, lanjut kepada ayat berikutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini juga Pak Wahyu kasih garis bawah. Wa min syarri, nun sukun. Di sini harus ada sukunnya. Ketemu shin. Ya, dibacanya apa? Hukum bacanya apa? Ayo, masih ingat tidak? Ada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, ya. Ada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kenapa bisa dibaca min syarri? Nah, dibaca samar seperti itu. Lanjut kepada ayat berikutnya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, ini ayat keempat. Sama, nun mati ketemu shin juga. Dibaca ikhfa. Kemudian ayat selanjutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Wahyu juga kasih garis bawah tuh. Hasidin. Ada tanwin. Nah, makanya di awal tadi Pak Wahyu sampaikan. Ada hukum tajwid nun mati atau tanwin. Nah, di sini tanwinnya itu adalah kasroh tain. Bertemu dengan hamzah. Hasidin i. Maka dibaca izhar atau jelas. Hasidin i. Nah, hasidin idza hasad. Baik, ya. Coba anak-anakku di rumah berlatih lagi. Wahyu akan ulangi dari awal, dari ayat pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik anak-anakku sekalian, ya. Anak-anakku sekalian perhatikan. Apa begitu Pak Wahyu tadi mulutnya sedikit terbuka ya ketika mengucapkan hamzah. Nah, ini pentingnya karena ada yang namanya makhrajul huruf atau makhraj itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Nah, awas, ada huruf-huruf yang hampir sama. Di antaranya, coba anak-anak bisa lihat di layar kaca anak-anak masing-masing, ada huruf sa. Ya, ada huruf sa. Ada juga huruf sya. Ya, sedikit agak monyong ke depannya, huruf sya. Ada huruf sa. Nah, ada sa, ada shin, ada sin. Nah, sin yang berharokat fathah bunyinya sa. Shin yang harokat fathah bunyinya sya. Nah, kemudian yang hampir mirip lagi ada ha, ada kho. Makanya tadi ada ayat di dalam Quran surat Al-Falaq kan, hasidin, hasidin idza, hasidin, nah, huruf ha. Nah, ini termasuk huruf-huruf halqi, sifatul hurufnya halqi ya. Ada huruf za, zal. Nah, awas, ada huruf dal, ada huruf zal. Bedanya apa Pak Wahyu? Lihat hurufnya. Kalau dal tidak ada titik di atasnya. Kalau zal dengan cara pengucapan atau pelafalannya digigit ujung lidahnya, zal. Bisa ditirukan di rumah, zal. Ya, sekali lagi, zal. Nah, kemudian ada a. Nah, cara pelafalan pengucapan makhraj a itu ibarat anak-anak mau makan, ini tangannya itu masuk, semua terbuka mulutnya. A. Nah, jadi mengucapkan huruf A, hamzah itu ya. Kemudian A sedikit ditekan, karena berada di leher ini, sekitaran leher. Kemudian Gha. Ada juga Ko. Nah, kemudian ada yang di safatain, ada Ba. Nah, ini Fa di gigi, di ujung gigi. Coba dirasakan baik-baik anak-anak. Sambil mengikuti pelajaran ini anak-anak sambil senam mulutnya ya. Fa. Ada huruf fa. Nah, kemudian huruf Qaf. Nah, coba kita kembali kepada ayat yang tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, itu pelafalan-pelafalan yang harus diperhatikan oleh anak-anak sekalian. Jangan sampai baca Al-Qur'annya itu kurang baik, ya. Nanti bisa diperjelas lagi oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ustadz yang ada di rumah. Silahkan anak-anak ikut. Karena ngaji itu, belajar Al-Qur'an itu akan dipergunakan sampai dengan akhir hayat, ya. Anak-anakku sekalian, tadi Pak Wahyu juga sudah menyampaikan. Kenapa sih Pak tadi ada bacaan yang dibaca min syarri? Nah, kenapa tadi ada bacaan yang dibaca Qul a'udzu birabbil falaq? Nah, falaq. Nah, kenapa? Nah, ini Pak Wahyu akan terangkan. Ada yang pertama bacaan qalqalah. Hukum bacaan apa? Qalqalah. Siapa yang tahu anak-anak? Qalqalah itu apa artinya? Ayo, yang suka disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya di sekolah. Qalqalah itu memantul. Hurufnya apa saja? Baju di toko. Loh, kok baju di toko? Iya, kebetulan hurufnya itu ba, jim, dal, to, qaf. Nah, contohnya, anak-anak saksikan di layar kaca televisi anak-anak sekalian. Birabbil falaq. Dan juga masih ada yang lain. Hasidin idza hasad. Nah, dal juga termasuk huruf qalqalah. Yang kedua, hukum bacaan ikhfa. Hurufnya ada banyak sekali. Aduh, gimana Pak Wahyu cara menghafalkannya? Dengan berlatih, insya Allah nanti anak-anak dipermudah. Contohnya yang ada di Quran surah Al-Falaq. Min syarri, nun mati ketemu shin.
ya. Nun mati ketemu huruf shin. Nah, selanjutnya hukum bacaan yang ketiga yang Pawahi bawakan hari ini adalah idhar, ya. Dibaca jelas. Jadi kalau nun n dibacanya jelas. Hasidin, hasidin jelas. Tanwinnya itu jelas, kasrotennya. Hasidin idza, hasidin idza. Nah, ya, diperhatikan. Hasidin hanya itu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Hasidin idza. Nah, baik anak-anakku sekalian, sudah dicoba di rumah, ya, diperhatikan lagi. Coba dibuka Al-Quran surah Al-Falaqnya supaya anak-anak sekalian tidak salah nanti ketika mengucapkan kembali. Anak-anakku yang soleh, selanjutnya kita perhatikan ada terjemahan, ya. Ini qul artinya katakanlah, a'udzu aku berlindung. Coba anak-anak yang punya buku modul, buku LKS, dibuka buku LKS-nya, ya. Nah, sambil melihat tayangan ini juga dilihat juga LKS-nya. Qul artinya katakanlah, a'udzu aku berlindung. Nah, secara keseluruhan, nah ini terjemahannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, anak-anakku sekalian, ayat yang keempat berbunyi wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, para pemirsa sekalian yang berbahagia, isi kandungan Quran surah Al-Falaq, ketika kita melihat terjemahannya tadi, memohon perlindungan dari hal-hal berikut. Yang pertama, berlindung dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Mana ciptaannya Allah, mana saja. Ada jin, ada setan. Nah, jadi kalau kita takut, maka kita harus membaca Quran surah Al-Falaq. Berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kemudian berlindung dari kejahatan penyihir. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anakku yang soleh-soleha, mari anak-anak gemar membaca Al-Quran. Dan rajinlah membaca Al-Quran. Awas nih, pesen Pak Wahyu. Jangan sampai Al-Qurannya itu kalah dengan koran. Ya, rajin baca koran, tapi tidak rajin baca Quran. Ya, mulai sekarang, yuk belajar Al-Quran. Membaca Al-Quran harus dengan tartil dan baik. Kemudian, membaca surat Al-Falaq adalah cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh, Pak Wahyu kasih tugas mandiri nih ya. Coba ya, dicoba. Anak-anak baca surat Al-Falaq di depan mamah, papahnya. Sesuai dengan yang sudah diajarkan hari ini. Kemudian, silahkan anak-anak membuat rekaman. Ya, izin dulu dengan Bapak Ibu guru agamanya. Di sekolah, Bu, saya mau menunjukkan hasil belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan dan RCTV Laka Padane pada hari ini, ya. Anak-anakku sekalian, Pak Wahyu juga sudah menyiapkan nih soal evaluasi. Cuma evaluasinya di sini esai, tapi Pak Wahyu sudah siapkan link. Silahkan anak-anak foto linknya, ya. Ini bisa di-download dan juga bisa ikut kuisnya, ya. Siapa yang bisa menjawab nanti bisa dapat nilainya kelihatan. Baik anak-anakku soleh yang soleh-soleha, ya, mungkin setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian hendaknya bisa gemar lagi membaca Al-Quran. Dan juga rajin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena ciri orang yang rajin membaca Al-Quran akan senantiasa menjaga baik lisannya, perkataannya, maupun perbuatannya dari hal-hal yang tidak baik atau ucapan-ucapan yang kotor. Baik anak-anakku yang berbahagia, ya, mungkin perjumpaan kita inginnya sampai dengan berikutnya ya, akan tetapi terbatas waktu. Mari kita akhiri pembelajaran jarak jauh saat ini dengan membaca doa sesudah belajar, yakni bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ilal liqa ma'assalamah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.